Anak-anakku, kita mulai pembelajaran matematika dengan terlebih dulu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita khususnya, umumnya untuk masa depan nusa bangsa kita. Amin. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, nyalakan kameranya. Kontrak belajarnya tadi kata Ibu disebutkan saja. Yang pertama, ketika Google Meet menyalakan kamera. Artinya yang tidak menyalakan kameranya melanggar kontrak belajar. Kontrak belajar yang kedua, diperbolehkan minum. Yang enggak boleh itu makan. Ya, jadi untuk kesopanan, kalau makan kita tunda aja dulu selama Google Meet ya, setelah selesai baru boleh. Nah itu tadi udah 2 ya kontrak belajarnya ya. Yang ketiga, apabila ada tugas atau instruksi yang diberikan oleh Bu Atin, tolong disimak baik-baik dan diikuti. Kita fleksibel, kalau tugasnya ada jangka waktunya misalkan 2 hari, berarti ya hanya 2 hari waktunya. Tapi kalau misalkan Ibu hari ini ngasih tugas, berarti besok harus sudah selesai, karena besok ada pelajaran matematik lagi gitu. Cukup jelas? Cukup Ibu. Jelas Bu. Jelas. Oke. Sekarang ada materi nggak? Ada. Siap dengan materinya? Siap semuanya? Siap. Oke. Siap. Ya sudah ya. Bilangan bulat yang akan kita bahas itu meliputi pertama mengenal apa itu bilangan bulat. Kemudian bagaimana melakukan operasi hitung, tambah dan kurang pada bilangan bulat. Nah, tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih capaian pembelajaran. Di sini peserta didik setelah satu fase, setelah mengalami belajar di kelas 7, 8, dan 9 itu harus tahu ini semua nih untuk bilangan. Ya, membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, desimal, kemudian bilangan berpangkat dan bilangan berpangkat tak sebenarnya, bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah. Nah, Ibu beri tanda kuning, artinya yang ini saja yang kita pelajari untuk kesempatan sekarang. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Cabut. Lanjut ya, nih. Adapun tujuan pembelajarannya untuk pertemuan sekarang ini, nah, kalau ada tujuan, ada goal, berarti kalian itu kalau sampai terakhir belajar dengan Ibu belum mencapai ini, artinya pembelajarannya nggak berhasil gitu ya. Nah, kan apa-apapun kita harus punya tujuan dulu, punya target dulu. Sebelum melakukan suatu, kita harus targetkan dulu apa nih yang akan dicapai. Nah, nanti kan kita bisa ngukur kita mencapai enggak tujuan itu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan pertama mengenal dan menyebutkan macam-macam bilangan. Ya, ada asli, cacah, bulat, pecahan, rasional. Kemudian yang kedua, melakukan operasi tambah pada bilangan bulat. Kalau bisa menyelesaikan operasi tambah, berarti tujuan nomor 2 tercapai gitu ya. Yang ketiga, melakukan operasi kurang pada bilangan bulat. Jadi setelah ini kalian dapat melakukan semuanya ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjutkan ya. Bisa. Nah, sebelum ke slide berikutnya, coba Ibu stop share dulu. Nah, coba Ibu ingin tahu sejauh mana kalian mengenal bilangan-bilangan yang sudah kalian pelajari waktu di sekolah dasar. Lupa. Diketik deh yang kalian tahu bilangan apa aja ya. Nih, anggap ya ini pertanyaan pertama. Bilangan yang kalian kenal. Bilangan coklat, bilangan bulat,
Jangan disebutin, sayang, diketik saja di chat. Ayo. Males gitu. Kok males? Susah ngetiknya emang. Enggak, Bu. Ayo, diketik yang kalian tahu aja. Kalau yang nggak tahu nggak usah ditulis. Bilangan apa yang kalian kenal? Berapa, Bu? Berapa bilangan? Wah, Najla banyak nih jawabannya. Dah itu. Sydney, Najla, Rivaliano. Oke, stop ya. Nggak apa-apa yang malas ngetik sekarang, besok-besok jangan malas dong ya. Jangan malas dong sayang, kan harus aktif kalau belajar. Kalau diem aja biasanya ngantuk ya. Harus terlibat. Harus terlibat di dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Pipit. Kata Pipit mah apa aja? Bulat, ganjil, genap, prima, cacah. Bilangan cacah, bulat, prima, genap, ganjil. Rido bilangan bulat. Kok ada yang nggak nyebutin bilangan yang paling sederhana? Bilangan apa coba yang paling sederhana? Bilangan cocok. Persegi, Bu. Mau lupa lagi. Bilangan yang paling sederhana kalau kalian berhitung mulai dari berapa? 1. Terus? 2, Terus? 3, Terus? Itu bilangan apa? Itu bilangan apa coba? 4, 0. Bilangan angka. Kalau berhitung masa nol? Berhitung mulai nol, gitu nggak? Langsung mulai dari satu, betul ya tadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu bilangan apa namanya? Bilangan angka kah? Bilangan asli. Bilangan asli. Pinter. Siapa barusan yang bilang bilangan asli? Bilangan asli, Bu. Bilangan asli. Pinter ya. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 sampai berapa ya? Tahu nggak? 3. 5, 9, 10. 20 bilangan asli bukan? 9. 9. Gini ya, jangan keliru nih. 9, Bu. Di dalam matematika itu ada istilah angka, ada istilah bilangan. Kalau angka itu simbol yang nantinya bisa disusun menjadi bilangan. Ya. Kalau angka hanya terbatas dari 0 sampai 9. Ya, ada angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan angka 9. Tapi kalau angka-angka ini digabungkan bisa membentuk bilangan yang lain. Angka 0 jadi bilangan 0, angka 1 jadi bilangan 1, angka 2 jadi bilangan 2. Tapi ketika angka 1 dan angka 2 digabung menjadi menjadi bilangan 12. Bisa dipahami? Bisa. Bedanya angka dengan bilangan. Kalau angka itu 0 sampai 9. Tapi kalau bilangan menunjukkan banyaknya objek ya. Misalkan bolanya ada 5. Nah, angka 5 untuk menunjukkan banyaknya benda. Tapi banyaknya benda itu sendiri adalah bilangan ya. Jadi 5-nya itu sendiri adalah bilangan. Bisa dipahami? Bolanya ada 12, berarti yang 12 ini adalah bilangan. Tapi angkanya apa? Susunan angkanya 1 dan 2 untuk menunjukkan bilangan 12. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kita kembali lagi ke bilangan asli. Bilangan asli itu yang sudah tadi disebutkan oleh siapa ya? Bilangan asli, baru keingat yang lain. Oh iya ya, ada bilangan asli gitu ya. Raja, Bu. Radia. Bilangan asli itu kalau dalam istilah bahasa Inggris ada yang tahu apa? Natural number. Natural number itu adalah bilangan asli. Nah, ini Ibu share ya. Mula-mula punya 5 kambing, kemudian dikurangi 5 karena dijual 5-5-nya. Nah, kan jadi nggak ada kambingnya. Nah, bagaimana cara mengekspresikan di dalam matematika? Yang asalnya ada jadi nggak ada. Dibutuhkanlah bilangan 0, gitu ya. Jadi, setelah bilangan asli atau bilangan positif, seiring berkembang waktu, muncullah bilangan 0.
dan 0 digabung dengan bilangan positif jadi bilangan apa? Ada yang tahu? Negatif. Negatif. Bukan. Bilangan 0 kalau digabungkan dengan bilangan asli jadi bilangan apa namanya? Kecil. Tuh Rama nyebut apa Rama di chat? Bilangan apa Rama? Ganjil. Cacah. Oh, cacat. Cacah ya. Tadi kalau bilangan asli 1, 2, 3 sampai tak terhingga, jadi tidak ada batasannya. Berapa sih batasan paling gede dari bilangan asli? Nggak ada batasnya. Apakah 1 miliar bilangan asli? Iya. 1 triliun bilangan asli? Ya, Iya. jadi nggak ada batasannya. Bisa dipahami? Tidak ada batasan paling akhir dari bilangan asli. Kalau batas bawahnya ada, paling kecilnya 1, paling besarnya nggak ada karena tidak terhingga. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Begitupun bilangan cacah. Bilangan cacah batas terkecilnya berapa? 0. Ya, bedanya bilangan cacah dengan bilangan asli hanya di 0. Karena di bilangan asli tidak ada 0, di bilangan cacah ada. Bilangan cacah coba sebutkan apa aja di chat. Apa aja? Sebutkan. Bisa nggak kalian menyebutkan semua bilangan cacah? Bisakah kita menyebutkan semua bilangan cacah? Disimpel aja ya. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, koma, titik, titik, titik. Nah, 3 titik ini menunjukkan dan seterusnya. Titiknya sebanyak berapa barusan? 3 titik. Jangan lebih, jangan kurang ya. Ketentuannya harus 3 titik. Menunjukkan bahwa itu tak terhingga banyaknya. Oke, sekarang bilangan yang lebih luas dari cacah. Kembali lagi ke zaman dulu ya. Seiring berkembangnya waktu, orang-orang makin lama makin pintar berpikir ternyata ada sesuatu bilangan yang tidak bisa diekspresikan dalam bilangan cacah. Contohnya kayak 3 kurang 5. Untuk menunjukkan 3 kurang 5 itu butuh bilangan apa? Ganjil. Bilangan negatif. Betul, bilangan negatif. Nah, ketika negatif itu digabungkan dengan bilangan cacah, maka jadi bilangan apa namanya? Bilangan negatif digabung dengan bilangan cacah, jadinya himpunan keseluruhannya namanya bilangan apa? Bilangan Nah, dikasih tahu sama tukang tahu, bilangan apa namanya? Bulat. Tahu. Betul sekali, bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu meliputi bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Ibnu Safik, mangga mau ngomong apa Ibnu? Izin ke WC. Silakan di chat aja ya Ibnu ya kalau izin ke WC, kecuali kalau mau bertanya. Siap, silakan. Nih Ibu share ya materinya yang tadi Ibu sumputkan dulu biar kaliannya berkontribusi dulu. Ada ini screen Ibu kelihatan? Belum ada, Bu. Tunggu nyangkut dulu. Belum ada, Bu. Belum ada. Ada, Bu. Udah ada. Alhamdulillah. Ada, Bu. Ya, lanjut ke yang berikut yang barusan kita diskusikan. Ya, kurang tuh, pakai laptop. Nah, macam-macam bilangan. Boleh kalian sambil dicatat ya. Mengapa mencatat itu penting? Karena pada proses mencatat, kita melakukan beberapa hal. Membaca, menulis, mengingat. Dan membaca lagi. Saat menulis pun kita sambil membaca kan ya. Jadi akan ingat. Nah, apa saja macam-macam bilangan? Pertama, bilangan apa? Bilangan paling sederhana ini namanya bilangan asli. Nih, cara nulisnya kayak gini. Bilangan asli. Ya, cara nulisnya kelihatan gak nih? A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, titik sebanyak 3 tutup. Boleh nggak nulisnya sampai 10 kemudian titik sebanyak 3 tutup? Boleh nggak? Boleh ya? Enggak. Boleh sayang.
Misalkan gini, 3, lanjut lagi pengen menulis kene 4, 5, 6, 6, 7. Bu, mau izin dulu Bu, bentar Bu. Ya. Nah, nulisnya sampai 7 kayak gini pun boleh. Asal dilanjutkan dengan titik sebanyak 3, ya. 3 kali. Nah, Keluar dulu. jangan kurang, jangan lebih. Harus sebanyak 3. Maaf, izin minum. Nah, selanjutnya setelah bilangan asli ada bilangan Caca. Setelah bilangan cacah lihat, perhatikan. 0, 1, 2, 3. Asli mah 1, 2, 3 dan seterusnya. Cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lebih banyakkan mana, anggota cacah atau asli? Caca. Betul sekali. Caca. Pintar. Kalau di cacah mah ada 0, di asli mah nggak ada ya? Kalau di asli ada 7, di cacah ada 7 nggak? Ada. Ada. Di asli ada 10 nggak? Ada. Ada. Di cacah ada 100 nggak? Ada. Ada. Jadi titik di sini teh hebatnya matematika mah gitu ya. Hebatnya matematika itu gitu. Dengan menulis simbol 3 gini aja kita udah mikirnya kemana-mana. Di sini banyak banget bilangan kan. Ada sampai tak terhingga banyaknya. Jadi kalau menyebut 100 di sini ada ya pasti ada. Pokoknya yang lebih dari 3 bilangan bulat itu adalah bilangan cacah ya. Bentar Bu, pas waktu 2 menit Bu, ini mau nulis dulu. Boleh, silakan. Selanjutnya ada bilangan apa lagi? Bilangan bulat yang tadi dikasih tahu sama tukang tahu. Nah, lihat ya. Penulisan bilangan bulat pun pada bagian negatifnya ada titik sebanyak berapa? 3 Bu, 3 titik. Itu menunjukkan apa? tak terhingga. Tak terhingga. Jadi tak terhingga titik negatif di sebelah sini, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Paham? Paham Bu? Setelah belajar ini kalian mengenal mana aja yang asli, mana aja yang cacah, mana aja yang bulat ya. Selanjutnya bilangan rasional. Kenal dengan bilangan rasional? Kalau belum, sama ibu dikasih tahu nih. Bilangan rasional itu bilangan bulat. Ini tanda U di sini apa maksudnya? Tanda U di sini apa maksudnya? Gabungan. Gabungan, pinter. Jadi bilangan bulat digabung dengan bilangan pecahan itu menjadi bilangan rasional. Ya. Ulangi, bilangan rasional itu apa aja? Bilangan bulat digabung dengan bilangan pecahan. 100 buat kalian. 100 semuanya ya. Kalau setengah bilangan apa? 1/2. Bilangan apa? Pecahan. Berarti bilangan rasional juga, betul. Tadi ada yang menjawab rasional katanya ya. Betul, karena bilangan pecahan ini merupakan bilangan rasional. Ya. Apakah kalian bisa menyebutkan sebuah bilangan yang merupakan bilangan bulat sekaligus merupakan bilangan pecahan? Ada nggak? Ada nggak? Rasional. Jadi Ada. kalian sebutin sebuah bilangan yang dia teh cacah tapi dia teh pecahan tapi juga bulat. Ada nggak? Ada. Apa? Rasional. Bukan sebuah bilangan, contoh nih 5 bilangan bulat bukan? Iya. Bilangan pecahan bukan? Iya. Bukan. Berarti 5 bukan bilangan pecahan tapi dia bilangan bulat. Nah, ibu pengen kalian nyebutin sebuah bilangan yang bilangan bulat tapi juga sekaligus bilangan pecahan. Coba cari, ada nggak? 2,5. 2,5. 2,5 masuknya bilangan pecahan, bilangan bulat? Enggak. Pecahan, tapi pecahannya dalam bentuk pecahan campuran ya. Pecahan campuran, tapi masuknya ke dalam kategori bilangan pecahan tetap. Karena 2,5 itu sebenarnya 5/2. 5/2 adalah pecahan. Nah, terus
Jadi apa? Bilangan bulat dengan bilangan pecahan ini tidak memiliki anggota persekutuan. Ya, tidak memiliki anggota yang milik bersama-sama. Kartos? Kartos. Jadi kalau dibikin diagram atau kelompok bulat dengan kelompok pecahan itu berpisah, tidak ada satupun anggota yang milik berdua gitu. Ya. Tidak ada anggota irisan. Nah, selanjutnya bilangan real. Tahu bilangan real? Bilangan rasional gabung bilangan irasional. Betul, karena membaca ya, pinter. Tahu nggak yang kayak gimana bilangan irasional? Tahu nggak? Nggak tahu ini. Nah, Nggak Bu, nggak tahu. karena memang belum diajarin, nanti juga diajarin ya sama ibu ya. Nah, untuk sekarang biar nggak pusing, kita sampai ke bilangan bulat dulu sama bilangan rasional ya, bahwa bilangan rasional adalah bilangan bulat dicampur dengan bilangan pecahan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teh ibu tadinya mau ngetik tentang diagram Venn ya, tapi diagram Venn-nya ibu stop dulu. Kita buatnya di aplikasi yang lain, jangan di PPT. Kita buat himpunan atau diagram Venn dari hubungan antara bilangan-bilangan yang tadi kita pelajari. Jaringan aku jelek. Iya, nggak apa-apa. Udah belum ke share ini juga masih. Bentar ya. Kok nggak bisa ya nge-share itu? Harus entire screen. Kalau entire screen ibu nggak bisa lihat wajah kalian yang cantik dan ganteng. Masalahnya kalau ibu share di sini. Ya udahlah, nggak apa-apa, dan nggak ada cara lain ya. Kelihatan? Belum ada Bu. Mana? Udah ada Bu, ada Bu. Apa yang ada? Nah, Bu, ada Bu. Ya, tadi ibu bilang mau membuat diagram Venn ya. Diagram Venn dari himpunan-himpunan bilangan. Nah, ini apa sih, gambar apa? Sorry ya, ini kurang nyambung. Ini persegi panjang ya ceritanya ya. Ini ada himpunan, ini teh himpunan bilangan real yang paling luas. Nah, di dalamnya yang paling sederhana tadi ada bilangan apa? bilangan asli. Asli ya, yang 1, 2, 3 dan seterusnya, ini di sini posisinya nih. Padahal tak terhingga tapi kecil ya dibandingkan dengan real. Selanjutnya ada lagi bilangan yang lebih luas dari asli apa? Bilangan cacah. Nah, di sini bilangan cacah posisinya. Bilangan cacah. Yang lebih luas dari cacah bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat, betul. Yang lebih luas dari bilangan bulat bilangan apa? Bilangan rasional. Bilangan rasional, simbolnya Ki. Nah, di luar bilangan rasional ada bilangan real. Real. Ini diagram Venn-nya ya. Coba di-share di sini. Yang tadi gambar di sana disimpan ke sini. Ya.
Biar bagus correctionnya dibikin terang. Nah gitu. Oke anak-anak, beginilah diagram pen yang dimaksud tadi. Jadi kembali ke sini biar bisa coret-coret. Ini asli apa aja, sebutin. 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini Caca, sebutin. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti di sini ada 0 ya. Ada 0. Di Caca itu asli dan ditambah 0. Ini bulat, di luar Caca ada apa berarti di sini? Negatif 3 ada bulat. Ada dan seterusnya, negatif 3, negatif 2 gitu ya, pakai titik ya. Negatif 1. Sip, pintar. Ini jangan pakai koma ya kalau dalam himpunan. Jadi kalau dalam himpunan bilangan itu atau anggota itu selalu disimbolkan dengan titik dulu. Titik baru namanya disebutin bilangannya. Di luar bilangan bulat ada bilangan apa nih yang merupakan bilangan rasional? Rasional. Bukan. Ya ini rasional. Di dalam ini nih. Nih, di sini nih apa nih? Di sini apa nih? Bilangan apa di sini? Bukan. Yang nama spesifiknya apa? Rasional, tapi apa namanya? Tadi kan rasional gabungan bilangan bulat dan apa? Pecahan. Jadi di sini ada pecahan di sini di luar bulat itu ada pecahan, ada setengah gitu ya. Ada setengah, ada sepertiga, ada 0, berapa? 0,33 gitu kan. Dan seterusnya ini. Banyak sekali ya dan seterusnya. Di luar Ki di sini ada apa? Nah, ini yang akan Ibu jelaskan sekilas aja. Di sini ada bilangan irasional. Apa aja irasional teh? Terdiri dari bilangan pi. Tahu bilangan pi? Kalau pi yang kalian kenal dalam lingkaran ya, apa nilainya? 3,14 ya? Atau bisa juga 22/7. Nah, ini mah sebenarnya bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk ini, dalam bentuk pecahan. Tapi pi yang dimaksud ini irasional, yang kayak gimana? Ini mah pembulatan ya. Ini kenapa jadi begini? Karena ada pembulatan. Aslinya pi sendiri itu merupakan bilangan yang desimal tak berulang, tak terhingga banyak bilangan di belakangnya. 3,137 dan seterusnya ini. Tak terhingga banyaknya titik. Jadi dia masuknya ke dalam bilangan irasional. Nah, selain pi ada lagi bentuk akar. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 6. Kenapa akar 4 bukan bilangan irasional? Karena akar 4 itu sama dengan 2. 2 mah bilangan bulat ya. Ada di sini posisinya kalau 2. Di sini nih, di sini posisinya. Dia masuk bilangan bulat. Jadi akar 4 mah karena hasilnya 2 bukan bilangan irasional, tapi dia merupakan bilangan bulat. Ya, positif. Oke, ini yang dimaksud bilangan irasional. Nah, nanti ada lagi di luar bilangan real, ada bilangan apa lagi yang kalian tahu? Nih, tapi nggak dibahas di SMP ya, saudara-saudara. Di sini ada namanya bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks ini, kumanya simbolnya nggak tahu Ibu. Ada bilangan akar negatif. Nah, ada bilangan akar negatif, akar negatif 1. Nah, ini masuknya ke dalam bilangan imajiner. Nah, ini mah nanti lagi ya dibahasnya ya. Paham nggak? Yang kita bahas mah hanya sampai ke sini nih. Yang kita bahas mah hanya sampai Ki ya untuk SMP ini.
sampai real, jadi yang ini nggak dibahas. Oke, ada yang gabung bentar, kasihan. Oh, nggak ada ya. Kita lanjutkan lagi ke sini. Masuk ke waktunya tinggal 4 menit lagi ya, langsung ke operasi tambah deh. Nih, operasi tambah. Nah, bentar lagi ya. Tasya memiliki 2 ekor kucing, kemudian Bu Tari memberi Tasya 5 ekor. Berapa jumlah kucing yang Tasya miliki? Nah, pertama dia punya 2, kemudian dikasih 5. Jadi 7 gitu ya. Pinter. Lanjut. Gampang Bu kan. Gampang. Sok ayeuna ieu jawab dina chat. Jawab dina chat. 4 tambah 6 langsung jawab. Oh. 4 tambah 6 berapa? Pintar. Sekarang nomor 2 stop. Betul ya, nomor 1 isinya 10. Betul, para linter. Sekarang kita coba nomor 2. Berapa nomor 2 jawabannya? Negatif 8. Negatif 8 Bu. Negatif 3 tambah negatif 5. Iya, betul sekali. Negatif 3 Bu. Negatif 3. Oh, yang ini. Nomor 3 betul, negatif 3. Nomor 4? Negatif 7 Bu. Hah? Jadi 7 Ibu, 7. 9 tambah negatif 3. 6. 6 tambah negatif 11. 7 5. Negatif ya. 6 tambah negatif 11. 17, negatif 17 Bu, negatif 17. Negatif 17 Bu. Salah. Nih caranya nih ya. Negatif 5. Ibu kasih contoh dong. Iya, Ibu kasih contoh nih. Coba ya. 6 ditambah negatif 11. Kalau kita misalkan 6 ini kan positif ya. Negatif 5. Kita kasih tanda positif sebanyak 6. Ini menunjukkan bilangan 6 ceritanya. Yang 11 kita kasih tanda negatif sebanyak 11. 5, Negatif 10, 11. Nah, caranya kalau positif dengan negatif digabungkan ini hasilnya akan 0. Kalau banyaknya sama ya. Jadi ini ada 6. Kita ngambil dari sini 6. Ini 6. Ini 6. Kalau dijumlahkan jadi 0. Sisanya berapa ini sisanya? Negatif 5. Paham nggak? Jadi ini sama ini mah langsung 0. Jadi dianggap hilang gitu. Ya, ngertos tak? Sakali deui saudara-saudara sekalian. Misalkan negatif 7 ditambah 2. Artinya nu negatifna aya sabaraha? Negatif 9. Kela tong karibut. Ini negatifnya ada 7 ya. Nah, tambah 2. 2 itu kan positif. Positifnya ada 2. Nah, ini hasilnya 0. Jadi yang tersisa hanya berapa? Negatif 5. Pala linter. Ngartos teu? Ngartos teu? Cing, lamun ngartos kembali deh ka dieu. Kembali ke sini. 9 tambah negatif 3 berapa tadi? 6. 6 tambah negatif 11? Negatif 6. Yang ini? 5. Kenapa ini? Negatif 5, betul. Terus yang ini? Ayo, kalau ini gimana? Nah, kalau negatif dua-duanya gimana? Negatif 82. Pinter, negatif 82 ya. Negatif 82. Berikutnya yang ini?
Stop, sisanya nanti dikerjakannya di GCR ya. Negatif 8. Halo, stop, jangan dibilangin. Negatif 2. Ini untuk kalian kerjakan nanti di GCR, oke? Kalau dikerjakan sekarang nanti nggak ada buat kerjaan setelah belajar di kelas ya. Kita lanjutkan ke sini. Nih penjelasannya. Operasi tambah pada bilangan bulat. Nih yang pertama, kedua bilangan bertanda sama. Nah, contohnya 3 tambah 4. Ada 3 tambah 4, hasilnya digabungkan jadi positif 7. Tandanya plus berarti 7-nya plus ya. Kemudian negatif 5 tambah negatif 3. Nih negatif 5, nih negatif 3. Digabungkan jadi berapa negatifnya semuanya? Negatif 8. Jadi gitu ya, kalau negatif 5 tambah negatif 3 tinggal bikin aja simbol negatifnya 5. Bikin lagi simbol negatifnya 3. Oh ternyata hasilnya negatif 8. Kemudian kalau bilangan bertanda beda, nih kayak tadi 5 tambah negatif 2. Ini kalau di ibu slideshow kan ini bakal kelihatan prosesnya ya. Ini bisa di. Jadi ceritanya ini ada tanda plus 5. Kemudian ada tanda negatif 2. Karena negatifnya ada 2, ngambil dari positif 2 supaya jadi 0, ngerti nggak? Jadi yang tersisa adalah positif 3. Negatif 9 tambah 4. Bikin negatifnya ada 9, positifnya ada 4. Yang 4 negatif dengan 4 positif jadi 0. Sisanya adalah negatif 5. Ngertos? Cukup jelas? Cukup jelas. Nah, ini aturan penjumlahannya boleh dicatat, silahkan. Ibu kalau di Kalau di screenshot boleh Bu. Kalau di screenshot Nggak mau, pengen dicatat. Biar ada proses menulis. Biar ingatnya lama. Kalau screenshot mah nanti dihapus fotonya. Catat aja sebentar, dah cuman dikit. Ibu bentar ya, kasih waktu ini aku mau nulis. Oke, silahkan. Kalau dua bilangan bertanda sama, dijumlahin. Kalau dua-duanya positif, jadi positif dari jumlah kedua bilangan. Kalau dua-duanya negatif, jadi negatif dari jumlah kedua bilangan. Jika kedua bilangan tandanya beda, maka tanda dari hasil penjumlahan mengikuti tanda dari angka yang besar. Bentar Bu, aku dikit lagi Bu. Selain mengikuti tanda bilangan yang besar, hasil penjumlahannya berupa selisih dari kedua bilangan. Contohnya tadi kayak 4 tambah negatif 9 kan selisihnya 5. Tapi karena yang paling besarnya bertanda negatif yaitu 9, berarti negatif 5 hasilnya gitu. Ngerti nggak? Sudah, ini akhir dari pertemuan kita. Total yang hadir hanya 47 orang. Dan ini akan Ibu masukin ke daftar hadir nih orang-orangnya, dan ini direkam dalam video Ibu. Ini nama-nama ini akan masuk. Selesai Bu nulisnya Bu, sedikit lagi tuh nomor Oke. 2. Oh ya udah, boleh. Nah Bu, beres nulisnya. Alhamdulillah, ya udah. Ya udah. Yang nomor 10-nya udah yang buat kapan Bu? Buat besok. Iya, nanti di GCR di share ya. Nanti kalian kerjain yang tadi yang belum dibahasnya, yang belum dijawab di sini, ya. Kirim ke GCR ya Bu. Ya nanti pokoknya kalian buka di GCR, ada soal, kalian jawab, ya. Jam berapa Bu? Paling aku sebentar lagi mau ngaji. Ya Bu, Ya, sama sore, malam ngerjain mah biasa juga. Kalau Ibu share-nya mah nanti sore insya Allah ya, jam 2 paling telat Ibu udah share. Kalau kalian ngerjainnya kapan ya itu terserah kalian. Yang penting besok ketemu sama Ibu sudah selesai gitu ya. Oke. Jadi batas akhir waktunya sampai bertemu di pembelajaran berikutnya gitu. Namanya PR kan gitu. keluar Bu. Jangan dulu ya, sok tutup dulu dengan doa deh. Oke.
Yuk, nyalain kameranya. Terakhir, biar kerekam. Kamera itu semua belum nyala. Ternyata hanya 45 orang ya dari 2 kelas. Harusnya sekitar 60 orang ya. Berarti 15 orang nggak masuk. Dan itu ada catatannya. Barusan sama ibu direkam ya siapa aja yang hadir sekarang. Dan ini fotonya. Makanya muncul ya fotonya. Coba. Siapa ini teh? Morena, tolong dinyalakan. Moren. Aufa ya bener. Sydney nyalakan dulu. Ariel, Ya, Bu. Alif tolong Alif. Siap. Tuh 2, 3 di foto. Mana Morena nggak kelihatan wajahnya. Oke, makasih Moren. Terus ini teh siapa? Ayo nyalain semuanya. Kompak. 1, 2, 3. Hey. Yuk pimpin doa dulu menutup perjumpaan kita kali ini. Atau sama-sama berdoa dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bye. Makasih, Bu. Sami-sami Amin, ya Allah, sayang. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.